Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 7 anime action dengan tokoh utama overpowered. Yo, daripada penasaran, mending langsung aja kita simak 7 daftar berikut ini. Gibiate. Berawal pada tahun 2030, sebuah virus telah menginfeksi manusia di seluruh penjuru dunia. Orang yang terinfeksi berubah menjadi monster dengan berbagai rupa, sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan ras mereka. Virus ini disebut dengan Gibia. Di gurun Jepang yang gersang, sepasang samurai dan ninja memulai perjalanan dari era Edo awal, berusaha mencari obat virus Gibia dibantu seorang dokter. Mereka melakukan perjalanan berbahaya dan menghadapi berbagai serangan dari para Gibia dan penjahat. No Gun Life. Setelah perang berakhir, banyak tubuh yang dimodifikasi menjadi senjata berbahaya yang disebut dengan Extend. Dan anime ini akan berpusat kepada seorang pemuda bernama Juzo Inui yang merupakan salah satu pengguna senjata tersebut. Ia tidak mengingat apa yang terjadi saat sudah berganti kepala menjadi pistol. Tetapi pistol kepalanya tersebut dirancang hanya untuk orang yang dapat menarik pelatuk di kepalanya. Juzo pun banyak menangani kasus yang terlibat dengan extend jahat. Anime ini memiliki konsep cerita yang sedikit unik, namun sangat menarik untuk diikuti. Decadence. Bertahun-tahun telah berlalu sejak manusia dihadapkan dengan ambang kepunahan karena kemunculan makhluk hidup yang tak dikenal bernama Gadol. Manusia yang masih selamat tinggal di benteng bergerak setinggi 3000 meter yang dibangun untuk melindungi diri dari ancaman Gadol. Penghuni Decadence terbagi dalam dua kategori, Gear dan Tanker. Gear adalah pejuang yang bertarung melawan Gadol setiap hari, dan Tanker adalah penghuni non-petarung yang membantu Gear. Suatu hari Natsume, seorang gadis tanker yang bermimpi menjadi Gear, bertemu dengan pria tua bermuka masam bernama Kaburagi, seorang tukang reparasi armor Decadence. Pertemuan antara kedua orang yang sangat berlawanan ini akan mengguncang jalan masa depan dunia ini. Enen no Shibotai bercerita mengenai keadaan kota Tokyo yang saat ini tengah dilanda teror berkepanjangan oleh iblis dengan cara membakar orang-orang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk sebuah kelompok khusus yang bertugas memadamkan kebakaran yang dibuat oleh sang iblis. Walau telah memiliki kelompok khusus, pemerintah tetap kewalahan untuk mengatasi perbuatan sang iblis. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah seorang anak laki-laki bernama Shinra Kusakabe bergabung di pasukan pemadam kebakaran khusus 8. Dengan kekuatannya yang dapat mengendalikan api di kakinya, Shinra mulai mencari-cari sumber dari teror aneh tersebut dan mencoba untuk menghentikannya.
Toaru Kagaku no Railgun. Ini merupakan bagian dari anime Toaru series, namun lebih menceritakan tentang seorang siswi bernama Misaka Mikoto. Ia merupakan esper ketiga terkuat dari ketujuh esper yang ada di kota akademi. Mereka berada di level 5 beserta dengan ketiga temannya yang lain, Shirai Kuroko, Uehara Kazari, dan Saten Ruiko. Ini akan berkisah tentang kehidupan mereka di kota, dan mereka juga saling bekerja sama dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota akademi. Dan mungkin sedikit demi sedikit akan mengungkap suatu rahasia besar yang tersembunyi serta petualangan menarik lainnya. The Good of High School. Anime ini akan bercerita tentang Morihjin. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah murid SMA terkuat. Kehidupannya berubah sejak ia diundang untuk ikut serta dalam Good of High School, sebuah turnamen untuk menentukan murid SMA terkuat. Jin diberitahu kalau dirinya menang, apapun keinginannya akan dikabulkan. Seluruh peserta merupakan para petarung kuat yang berjuang sekuat tenaga demi tujuan masing-masing. Anime ini akan menceritakan tentang pertarungan anak SMA yang super kuat. Maokakui no Futeki Kousa. Anime ini akan menceritakan sesosok raja iblis yang sangat ditakuti. Dia menaklukkan makhluk lain dengan kekejaman yang luar biasa. Yang berani menentangnya akan dimusnahkan. Raja iblis itu bernama Anos Voldikord. Namun Anos sudah bosan dan muak akan kehidupan yang penuh dengan darah. Ia memutuskan untuk bereinkarnasi 2000 tahun lagi dan merasakan kehidupan yang damai dari para keturunannya. Namun karena hidup dalam kedamaian, keturunannya menjadi semakin lemah. Kini ia juga memutuskan untuk memasuki Akademi Death Gate, sebuah sistem pendidikan untuk melatih para keturunan dari Raja Iblis untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia agar channel ini semakin berkembang.